tutorial bagaimana cara merakit PC dari awal sampai dengan hidup PC-nya. Oke, simak terus video tutorial. Oke, yang pertama-tama sebelum kita merakit PC, kita harus menyiapkan komponen-komponen yang akan kita gunakan untuk merakit PC. Yang pertama di sini ada motherboard. Di sini saya menggunakan motherboard dari Gigabyte G41. Di sini motherboardnya support dengan prosesor LGA 775 ya, soket LGA 775 dan menggunakan RAM DDR3. Lalu di bagian sini ada PCI Express-nya untuk VGA card. Oke, ini dia bentuk dari motherboard yang akan kita rakit nanti. Oke, selanjutnya kita perlu menyiapkan yang kedua ya, yang perlu kita siapkan adalah prosesor. Di sini kita menggunakan prosesor dari Intel, yaitu Intel Pentium Dual Core E5400 2,7 GHz ya. Ini dia bentuk dari prosesornya. Dan yang ketiga, kita perlu kipas pendingin prosesor atau heatsink yang akan kita pasang di prosesor yang sudah dipasang di motherboardnya nanti. Kita di sini menggunakan kipas Intel ya. Lalu yang keempat ada RAM. Ini dia bentuk dari RAM-nya. Kita menggunakan RAM dari VC Pro 2 GB DDR3 PC 10600. Ya, ini dia bentuk dari RAM-nya. Lalu yang selanjutnya kita membutuhkan sebuah hard disk atau HDD. Hard disk yang saya pakai di sini adalah hard disk Seagate 250 GB Barracuda ya. Bentuk dari hard disknya kalian bisa lihat di layar. Yang selanjutnya kita membutuhkan sebuah VGA card. VGA card di sini sebagai opsional saja. Jika kalian tidak mempunyainya, tidak apa-apa karena di motherboardnya sudah terdapat VGA internal. Oke, yang selanjutnya saya ambil dulu. Di sini kita membutuhkan sebuah power supply ya, untuk arus listrik yang akan dialihkan ke motherboard ataupun perangkat lainnya. Ini dia, di sini saya menggunakan power supply 450 watt ya. Lalu ada DVD-ROM atau CD-ROM untuk kita memburning DVD ya. Di sini saya menggunakan merek Samsung. Ya, ini dia bentuk dari DVD-ROM-nya. Selanjutnya kita membutuhkan sebuah thermal atau pasta ya untuk pendingin prosesornya nanti. Dan yang terakhir, kita membutuhkan sebuah casing untuk menempatkan komponen-komponen tadi. Oke, yang pertama-tama kita akan pasang dulu prosesor ke motherboard. Kita ambil dulu prosesornya. Ini dia prosesor Intel Pentium Dual Core E5400. Kita akan pasang di motherboardnya. Pertama-tama kita buka dulu pengunci prosesor yang ada di motherboard. Kita buka dulu seperti ini cara pembukanya. Ya, sudah terbuka. Kita tarik di bagian sini ke atas. Lalu kita ambil prosesornya. Untuk memasang prosesor ini kita harus hati-hati ya. Kita paskan sela-sela yang ada di prosesor dengan yang ada di motherboardnya, yang di bagian sini dan di bagian sini ya. Kalian bisa lihat cara saya memasangnya, ya itu dia. Sudah saya pasang dan sudah. Kemudian selanjutnya kita menutup prosesornya, lalu kita kunci lagi pengunci prosesornya seperti ini ya. Cara menguncinya kita tarik lalu kita lekatkan di situ lagi.
Oke, selanjutnya kita ambil thermal atau pasta untuk kita oleskan ke prosesornya, di atas prosesornya ya. Oke, kita buka dulu wadah dari thermalnya, kita ambil secukupnya saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, sedikit saja kita oleskan di atas prosesornya. Oke, kita tutup dulu wadah thermalnya. Kita ambil kipas pendingin prosesor atau heatsinknya. Lalu kita akan pasangkan kipas pendingin prosesornya ke motherboard. Oke, kita pasang. Kita paskan dulu kipasnya, kita tarik pin-pin yang atau pengunci yang ada di kipasnya, kita tarik dulu, lalu kita masukkan ke motherboardnya. Ya, kita tarik dulu. Lalu kita agak tekan. Ya, di bagian sini ya. Ini tekan. Kita tarik, lalu kita tekan. Oke, kita pasang dulu ya. Oke, setelah terpasang semua, kemudian kita tekan di bagian sini. Lalu kita putar ke kanan, lanjut ke pengunci lainnya, tekan, lalu putar ke kanan, lanjut lagi, tekan, putar ke kanan lagi untuk menguncinya ya. Oke, di sini pengunci terakhir kita tekan, lalu kita putar ke kanan. Selanjutnya kita periksa apakah kipas sudah menempel dengan motherboard. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita pasang kabel kipas prosesor atau pendingin prosesor ke motherboard seperti ini ya. Cara memasangnya kita pasangkan di bagian sini. Oke, sudah selesai. Kita sudah selesai memasang kipas pendingin prosesor di motherboard. Selanjutnya kita akan pasang RAM ke motherboardnya. Ini dia RAM-nya. Pertama-tama kita buka dulu pengunci RAM yang ada di motherboardnya seperti ini ya. Kita buka dulu, lalu kita paskan sela yang ada di tengah ini dengan yang ada di motherboard. Ya, seperti ini. Kita tekan sampai penguncinya mengunci RAM yang kita pasang tadi. Oke, sudah selesai. Kita akan lanjut ke casing ya. Kita ambil dulu casing PC-nya. Oke, di sini saya sudah mengambil PC atau casing PC-nya. Pertama-tama kita pasangkan dulu power supply ke casing yang sudah kita siapkan ya. Ini dia power supply-nya. Kita pasangkan seperti ini ya cara memasangnya. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan dan kemudian setelah itu kita akan baut power supply-nya ke casing. Kita ambil dulu bautnya. Oke, kita ambil dulu bautnya ya. Ini dia bautnya, kita akan baut power supply-nya ke casing. Baut di bagian sini. Oke, kita baut dulu. Oke, kita sudah selesai ya membaut power supply ke casing. Selanjutnya kita akan pasangkan motherboard ke casing ya. Kita rapikan dulu kabelnya sebelum memasang motherboardnya ke casing.
Oke, kita ambil dulu motherboard yang sudah kita rangkai tadi. Ya, ini dia motherboardnya. Sebelum kita pasang motherboard, kita pasang dulu back panel ya. Untuk back panel kita pasang di sini lubang-lubang back panel ya. Oke, kita pasang dulu. Oke, kita tekan sampai benar-benar menempel dengan casing ya. Oke, sudah selesai. Kita ambil motherboard yang sudah kita rangkai tadi, kita akan pasangkan ke casing. Ya, kita paskan back panel ke lubang-lubang back panel yang kita sudah pasang tadi. Ya, seperti ini ya. Jika sudah pas, jika sekiranya sudah pas, kita akan baut motherboard ke casing. Kita ambil dulu bautnya, kita baut motherboard ke casing. Ya, di bagian sini dia sudah ada ya, lubang-lubang untuk kita membaut ke casingnya ya. Oke, kita baut dulu motherboard ke casing. Oke, setelah kita memasang baut motherboard ke casing, kita akan pasangkan kabel power dari power supply ke motherboard ya. Yang ini ya, kabel yang besar ini. Kita akan pasangkan, kita sesuaikan pengaitnya ke pengait yang ada di motherboard. Ya, seperti ini cara memasangnya. Kita masukkan, lalu kita tekan kabel power dari power supply ke motherboard. Seperti ini caranya. Kita tekan sampai benar-benar rapat ya. Oke, selanjutnya kita pasang lagi kabel yang ini ke lubang yang di sebelah sini ya. Kita cocokkan dulu pengaitnya juga sebelah sini ya. Kita pasang. Lalu selanjutnya kita akan pasang kabel front panel yang ada di depan ke motherboard ya. Untuk pemasangannya, untuk pemasangan kabel front panel yang ada di casing ke motherboard, ini dia kabel front panel. Ada kabel reset, kabel power, kabel HDD LED, dan kabel power LED ya. Oke, ini dia bagian di motherboardnya yang akan kita pasang kabel front panel di casing. Di sini sudah ada petunjuknya ya untuk posisi kabel-kabelnya. Oke, kita ambil dulu kabelnya. Oke, kita pasang kabel power ke bagian sini ya. Ya, seperti ini, karena di motherboardnya sudah ada tandanya untuk kabel resetnya di bawah kabel power. Di bagian sini ya, itu sudah ada tandanya. Kita pasang kabel resetnya di bawah kabel power. Lalu selanjutnya kita pasang kabel HDD LED
di sebelah kabel reset di bagian bawah sini ya. Kita pasang. Oke, kita pasang bagian sini, lalu kabel power LED-nya kita pasang di bawah speaker ya. Di sini ada tulisannya. Kita tunjukkan dulu tulisannya, ya itu dia power LED. Untuk plusnya kita pasang atau minnya. Ya, plusnya kita pasang di bagian sini. Lalu min atau negatifnya kita pasang di bagian sini. Oke, untuk pemasangan kabel front panel sudah selesai. Dan untuk pemasangan kabel USB dari casing, kalian bisa pasang di bagian sini ya. Ada tulisannya USB 1 dan USB 2. Kalian tinggal pilih saja. Dan untuk kabel audio dari casing, kalian bisa colokkan di sini. Ada tulisannya juga audio. Oke, kita lanjut dengan pemasangan harddisk. Kita ambil dulu harddisknya. Ini dia harddisknya. Kita pasang dulu kabel. Kita ambil dulu kabel SATA. Ya, ini dia kabel SATA-nya. Kita pasang ke harddisk 250 GB tadi. Untuk posisinya kalian paskan ya, untuk lakukan yang ada di dalam kabelnya. Lalu kita pasang kabel power dari power supply ke harddisk juga. Kita samakan lubang yang ada di kabel power supply dan dicolokkan harddisknya. Lalu kita colokkan kabel SATA-nya yang sisi satunya ke motherboard. Kita paskan juga, lakukan yang ada di kabelnya ya, di lubang kabelnya. Oke, sudah terpasang. Lalu kita pasang harddisknya ke casing dan kemudian kita akan baut menggunakan baut. Oke, kita paskan dulu di sebelah sini. Kita ambil bautnya. Ini dia bautnya. Kita pasang dulu baut ke harddisk yang kita pasang ke casing agar harddisk tidak goyang ataupun terjatuh. Oke, sudah satu. Kita ambil satu lagi bautnya. Kita akan pasang ke casing untuk mengencangkan harddisk. Oke, kita pasang di bagian sini satunya. Oke, kita sudah selesai memasang harddisk ke casing. Selanjutnya kita akan memasang VGA card ke motherboard di slot PCI Express-nya. Seperti ini cara memasang VGA card-nya. Kita paskan dulu di slotnya. Ya, di sini ya. Lalu kita tekan VGA card-nya. Oke, sudah terpasang. Lalu kita kencangkan VGA card-nya menggunakan baut ke casing PC-nya. Ya, ini dia bautnya. Kita pasang di bagian sini. Selanjutnya kita akan pasang
DVD-ROM atau CD-ROM ya. Kita pasang dulu kabel power dari power supply ke DVD-ROM-nya, kita cocokkan lubang dari kabel ke lubang yang ada di DVD-ROM-nya. Seperti ini caranya ya. Kemudian kita ambil kabel SATA untuk kita pasang ke DVD-ROM-nya. Ya, ini dia sisi satu ke DVD-ROM, lalu sisi satunya ke motherboard. Kita pasang di bagian sini ya. Oke, seperti ini cara memasangnya. Oke, sudah selesai. Kita akan pasangkan DVD-ROM ke casing PC. Oke, kita masukkan DVD-ROM-nya di bagian sini ya. Kita tekan. Lalu kita akan kencangkan menggunakan baut di casingnya. Oke, kita ambil bautnya satu, kita pasangkan di bagian sini. Dan kita akan pasangkan di bagian yang lain juga. Oke, kita pasang bautnya dulu. Oke, setelah kita selesai memasangkan CD-ROM ke casing, di sini kita sudah selesai untuk merakit PC yang akan kita gunakan untuk mengetik ataupun yang lainnya. Oke, kita akan coba menghidupkan PC yang kita rakit tadi, apakah berjalan dengan normal ataukah ada error. Di sini kita sudah memasangkan layar dan mouse dan keyboardnya. Kita akan tekan tombol power yang ada di PC, apakah hidup PC-nya. Kita tunggu sampai muncul tampilan di layar. Kita tekan delete untuk masuk ke BIOS. Ya, di sini sudah masuk ke BIOS ya. Di layar tidak kelihatan karena kameranya ya. Oke, kameranya saya terangkan dulu. Di sini sudah saya terangkan, dan PC yang kita rakit tadi sudah selesai kita rakit dan sudah bisa masuk ke BIOS. Setelah tahap ini, kita akan masuk ke tahap penginstalan Windows ke harddisk yang kita pasang di PC tadi. Oke, kita langsung saja ke tahap penginstalan. Oke, sebelum kita masuk ke tahap penginstalan, di sini kita akan membuat sebuah media untuk penginstalannya ya. Di sini kita harus menyiapkan alat dan bahan untuk membuat media penginstalannya. Yang di sini kita menggunakan flash disk untuk media penginstalannya. Di sini saya menggunakan flash disk berukuran 16 GB. Kalau kalian nggak ada, kalian bisa gunakan yang 8 GB. Dan kita harus siapkan bahannya juga, yaitu OS Windows 7 dan aplikasi Rufus untuk membuat bootable Windows di flash disknya. Oke, kita langsung saja ke tutorial pembuatan bootable Windows di flash disk. Kita colokkan dulu flash disknya ke laptop kita ya. Lalu kita buka aplikasi Rufusnya. Ya, setelah terbuka, kita arahkan di bagian atas sini ke flash disk yang sudah kita colokkan tadi. Lalu di bagian kedua kita pilih MBR.
Lalu di sini kita pilih NTFS untuk tipenya. Lalu di bagian sini kita search atau cari letak ISO Windows 7-nya tadi. Kita klik ya. Kita cari dulu tempat di mana kita menyimpan ISO Windows 7. Ya, ini dia Windows 7-nya, kita pilih. Kita tunggu sebentar. Lalu kita mulai pembuatan bootable. Kita akan klik start di sini ya. Kita klik, kita OK, dan flash disk kita sedang dibuat bootable oleh aplikasi Ropus ini ya. Kita tunggu sampai proses ini selesai. Proses ini kisaran 5 menit sampai 10 menit tergantung dengan kecepatan flash disk yang kita gunakan. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, setelah muncul tulisan ready, berarti proses pembuatan bootable kita sudah selesai ya. Kita tinggal close aplikasi Ropusnya, lalu kita cabut flash disk yang tertancap di laptopnya. Oke, di sini kita akan melakukan penginstalan Windows di PC yang sudah kita rakit. Ini dia flash disk yang sudah kita buat menjadi bootable Windows 7 tadi. Kita akan colokkan ke PC yang sudah kita rakit. Kita akan colokkan ke port USB yang ada di PC kita ya. Oke, kita colokkan dulu. Setelah kita colokkan, kita hidupkan PC-nya, lalu kita tekan F12 di keyboard. Kita pilih USB FDD ya. Kita coba apakah dia masuk ke flash disk bootable kita tadi. Oh, sepertinya salah ya. Kita coba lagi, kita matikan PC-nya. Kita tekan F12 lagi. Lalu kita pilih USB HDD. Oke, kita tekan sembarang ya untuk masuk ke setup Windows-nya. Ya, ini dia Windows Loading Files. Sudah berhasil masuk ke setup Windows ya. Kita tunggu sampai masuk ke tampilan setup-nya. Ya, ini lagi starting Windows. Ya, kita tunggu sampai muncul tampilan setup Windows-nya. Ya, ini dia installing Windows 7. Kita pilih di bagian sini bahasa Indonesia, bukan bahasa ya, ini waktu. Lalu kita klik install now. Setup is starting. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Ya, di bagian sini kita pilih atau kita centang agree atau accepts ya. Lalu kita next, kita pilih custom. Ya, di sini kita masuk ke partisi. Partisi yang ini saya format saja karena ini data C-nya ya. Kita format. Lalu kita next untuk masuk ke penginstalan. Oke, di sini sudah masuk ke penginstalan atau installing Windows. Kita tunggu sampai selesai ya.
Oke, di sini penginstalan sudah selesai ya. Kita masuk ke tahap akhir penginstalan Windows 7-nya. Kita masukkan nama, terserah kalian ya, mau masukkan nama apa. Lalu di sini skip, di sini pilih as militer, lalu untuk zona waktunya kita pilih Jakarta, lalu kita klik next. Kita tunggu sampai loadingnya selesai, lalu kita masuk ke tampilan utama Windows 7. Oke, kita tunggu lagi preparing your desktop. Oke, di sini kita sudah masuk ke tampilan utama Windows 7 dan di sini kita sudah berhasil menginstal Windows 7 di PC yang kita rakit. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan penginstalan driver untuk di PC yang kita rakit. Dan tahap selanjutnya lagi atau tahap terakhir kita akan coba install aplikasi tambahan seperti Microsoft Word atau browser dan lain-lainnya ya.